Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadil Fatih al khatim lima saqana nasrul haqqul haqq wa hadayatil siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdar nadim. Wal maqalah salisah utawi makalah yang ketiga dari bab yang ke-9. Qala berkata siapa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, radhiyallahu semoga memberikan ridha siapa Allah anhu kepada Umar. Inna zurriyatas syaitani, sesungguhnya keturunannya setan. Inna zurriyatas syaitani, sesungguhnya keturunannya setan. Auladu iblisa, maksudnya adalah keturunannya iblis. Ismuhu utawi namanya iblis itu Azazil. Namanya iblis itu namanya Azazil. Iblis itu punya namanya siapa? Azazil. Anaknya iblis itu tis'atun, itu ada 9. Tis'atun itu ada 9. Zalituna, satu namanya Zalitun. Wawasinun nomor 2 wasin. Walakusun nomor 3 namanya lakus. Wayuqal diucapkan lakis. Ada yang mengatakan lakis bukan lakus. Bisa aja lakis. Wa awanun nomor berapa? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Wa awanun nomor 4 awan. Namanya anaknya iblis itu. Wa hafafun nomor 5 hafaf. Nomor 6 wa murrah, dan namanya murrah. Bidomil mim wa tasdidir ra, murrah. Wa kunniyatu iblis utawi kinayah atau kinayahnya iblis itu Abu Murrah. Itu bapaknya Murrah. Kunyah itu adalah seorang bapak disebut anaknya. Misalnya ya ini iblis disebut dengan Abu Murrah, bapaknya Murrah. Ya, Abu Murrah. Atau umpamanya kamu nanti punya anak namanya Fauzan, Abu Fauzan. Abu Fauzan, bapaknya Fauzan. Itu namanya kinayah. Kunyah itu namanya kunyah, bukan kinayah, kunyah. Yang nomor berikutnya wa masutun. Murrah terus punya anak iblis namanya juga Masutun, Masud. Berarti nomor berapa? 7, 8. Wa dasimun. Nomor 8 dasim. Wa walhan nomor 9 walhan. Fa amma zalituna, maka utawi Zalitun, pertama anaknya iblis kan namanya Zalitun kan. Itu fawa maka utawi. Maka itu utawi. Zalitun itu sahibul aswaq, itu adalah yang memiliki pasar-pasar. Yang memiliki pasar-pasar. Fayunasibu, maka mendirikan, memasang siapa Zalitun fiha di dalam aswaq rayatahu, pada gendera atau benderanya Zalitun. Rayatahu pada benderanya Zalitun. Liwa'ahu maksudnya adalah benderanya Zalitun. Wa inda ba'dim, dan menurut sebagian ulama, anna hadza, sesungguhnya Zalitun ini yuqal laha Zalanbur, juga dikatakan Zalitun atau juga dikatakan juga Zalambur bizain maftuhah, dengan za yang dibaca fathah, Zalambur. Walam Zalambur, bukan Zalambur. Walain musaddadah, lam yang ditasydidkan ba'da setelah za, berarti Zalambur. Musaddadah nunun utawi nun. Wa muwahhadatun, maka di titik 1. Zalambur, nunnya kan ada titik di titik 1 itu.
Fa akhirahu tawi akhirnya lafat zalanbur itu ra, itu yaitu di ra, di zalambur itu. Wa huwa utawi zalambur itu fi kulli sauqin itu di dalam tiap-tiap pasar. Yuzayyinu itu menghias-hiasi sapa zalambur lil ba'in pada orang-orang yang berjualan jual beli di sana. Allahwa pada bicara-bicara kosong, bicara-bicara nganggur dadarnya. Wal halif al kadzib para pembeli penjual-penjual itu, wal halif al kadzib dan sumpah palsu. Wa madhasil dan memuji perdagangannya. Wa tadfifal qaili dan mengurangi takarannya. Wal mizani dan timbangannya. Takaran dan timbangan dikurangi. Wa fil qamus di dalam satu qamus amalu zalambur utawi kerjaannya zalambur ayufarriqa supaya memisah siapa zalambur benar rajuli di antara laki-laki wa ahli dan keluarganya laki-laki istrinya wa yubassiru dan menampakkan siapa zalambur ar-rajula pada laki-laki uyuba ahli pada cacat keluarganya atau istrinya itu rajul. Jadi tugasnya setan iblis yang pertama itu anaknya iblis punya nama Zalambur. Zalambur itu adalah panglimanya. Jadi nanti anak buahnya banyak Zalambur di seluruh pasar-pasar, di toko-toko, di segala macam itu adalah salah satu mereka lapangan dakwahnya, lapangan pengajaknya Zalambur untuk menyesatkan manusia itu adalah masuklah dia ke dunia perbisnisan. Dunia perbisnisan. Ya mereka nanti bagaimana orang-orang itu di dalam perbisnisan itu berbuat bicara-bicara yang tidak ada artinya, sumpah-sumpah palsu, memuji perdagangannya, terus bagaimana mengurangi daripada takaran dan timbangannya. Ini adalah tugas yang luar biasa yang banyak manusia keturunan Bani Adam yang harus masuk neraka itu gara-gara perbisnisan ini. Bisnis itu tidak hanya di pasar swalaya, pasar tradisional saja, pasar modern. Itu kan pasar juga. Pasar modern, pasar tradisional, pasar segala macam. Pasar itu apa? Pasar bisnis, bisnis ya, pasar bisnis. Bagaimana orang-orang tersesat di dalam pasar-pasar bisnis itu? Cara menyesatkannya adalah bagaimana orang berbuat jahat, berbuat lacut, berbuat tidak benar, berbuat tidak adil, berbuat khianat di dalam perbisnisan itu. Bisnis misalnya sekarang, bisnis ini namanya kan bisnis itu. Misalnya proyek ya. Misalnya proyeknya berapa? Ya, ini misalnya pemegang otoritas untuk mengeluarkan proyek ini diterima siapa? Ini untuk mengeluarkan bisnis ini untuk menerima tender daripada orang yang mau berdagang. Itu juga main mata dulu ya. Ya, kau mau ini ada proyek pembangunan jalan 1 triliun. Umpamanya 1 triliun. Tapi kamu mau enggak, Pak, kasih saya saja. Ini kan orang yang mau menerima proyek kan banyak, tender itu yang banyak kan. Habis ini nanti dia seleksi. Kamu berani berapa? Kasih saya. Saya kasih kamu nanti. Saya kasih kamu, tapi kamu harus ngerti ke saya. Saya yang memutuskan. Nanti begitu yang memutuskan tidak hanya orang, nanti dia umpamanya misalnya anggota dewan yang memutuskan, bupati yang memutuskan, gubernur yang memutuskan umpamanya. Saya kasih kamu, tapi kamu harus tahu ya, DPR-nya yang memutuskan itu, yang mengusulkan itu untuk diokekan, nanti dikasih berapa. Tidak usah banyak-banyak, mungkin per orang 2 miliar.
2 miliar itu dikit atau banyak? Wah, 2 miliar untuk beli kerupuk penuh Sentani ya. Masya Allah ya. 2 miliar beli cendol banjir Sentani. Ya apa tidak? Masya Allah. Urusannya neraka ini. Bisnis juga begitu. Apa itu bisnis di pasar, swalayan dan sebagainya. Wes macam-macam. Kadang-kadang sumpah ini wah paling bagus ini kualitasnya main sumpah dan sebagainya, tapi menipu untuk tujuan-tujuan. Ini adalah kerjaannya setan ini, zalitun. Setan zalitun atau zalambur ini, zalambur. Kerjaan yang berikutnya lagi langsung aja masukkan. Zalambur itu punya pekerjaan adalah bagaimana seorang suami istri bercerai. Suami istri bercerai. Wah, kamu punya istri itu begini. Kamu punya istri itu, pokoknya ini dibuka aibnya, atau saling membuka aibnya. Yang perempuan begitu ke suaminya, yang suaminya mencurigai istrinya, begitu. Akhirnya terjadi perselisihan. Ini kerjanya siapa? Zalambur. Jadi banyak orang masuk neraka gara-gara masalah keluarga. Yang berikutnya lagi masalah bisnis yang tidak dilakukan dengan adil, tidak baik sesuai syariat. Yang berikutnya lagi wa amma wasinun. Yang kedua adalah wasin. Wasin itu anaknya iblis. Fawa sahibul, jangan tidur, jangan tidur. Wah, wasin. Saya punya anak nanti saya kasih wasin sama Zalambur. Wah, kayaknya hebat ya. Siapa namanya? Zalambur. Wah, kayaknya keren deh kayaknya ya. Wah, anaknya iblis itu. Bahwa maka utawi wasin itu sahibul musibah, itu yang memiliki berbagai macam musibah. Artinya dia punya kerja orang-orang yang terkena musibah bagaimana masuk neraka begitu. Wakil dan diucapkan ismu syaiton, namanya setan ya al musibah itu sendiri, wasin ya musibah itu sendiri. Apa itu sahibul setan musibah itu tabarrun. Bukan benar. Ismu syaitan musibah, ismu syaitul musibah, setan yang bagian ngurusi musibah itu namanya tabrun. Namanya itu wasin atau tabrun. Bifaqiyah dengan di titik 2. Di titik 2 di atasnya. Ta itu tabarun. Fa muwahhadatun dari titik 1. Titik 1 baknya tabrun. Faraun maka lantas ro. Fahuwa maka utawi tabrun ini yuzayyinu itu menghiasi apa tabar ini asyah pada menjerit-jerit, walat mal khudud dan menapuk-napuk memukul-mukul pipinya, wanahwiya dan sepadannya. Jadi kalau udah musibah itu dia menjerit-jerit kayak apa jeritnya begitu? Wah, kayak raungan serigala malam. Serigala malam nangisnya kayak apa? Seolah-olah kayak seolah-olah dunia sudah kiamat, ya. Semua orang di dunia pasti akan mengalami musibah, tapi tidak usah jerit-jerit kayak apa begitu ya. Ada yang suka jerit-jerit begitu. Biasanya laki-laki tuh, perempuan biasanya suka jerit-jerit itu. Perempuan ya, sepakat ya. Laki-laki atau perempuan? Sama yang mukul-mukul pipinya, loh, kenapa kau mati kenapa kau mati duluan, aku belum nikah, kenapa kau mati, teganya loh. Gimana maksudnya? Sesungguhnya kamu itu susah gara-gara mamak kamu mati atau karena urusan kamu belum selesai? Masalahnya apa? Kebanyakan kalau kau nangis orang yang kau sayangi, itu yang kau sedihkan atas wafatnya orang-orang yang kau sayangi, ataukah gara-gara kau sayang dirinya kamu sendiri? Atas wafatnya, bukan gara-gara dirimu. Aduh mama atau bapak mati, kenapa aku belum kawin ini? Belum laku kawin, belum laku nikah, kok kau sudah mati duluan? Teganya.
Siapa yang suka begitu tuh? Aduh, saya ini siapa yang ngongkosi aku sekolah kalau gini? Siapa yang begini? Ah ini. Sesungguhnya itu kasihan yang wafat atau kasihan diri kau sendiri? Benar. Benar? Benar ya Allah, bapakku mati ya Allah, amalannya belum banyak ya Allah, belum haji ya Allah, bagaimana aku menghajikan? Ya Allah, bapakku ibadahnya belum sempurna, aku ibadah yang baik, aku belajar ngaji yang baik, sungguh-sungguh supaya orang tuaku masuk surga, ataukah gara-gara kepentingan kamu yang belum terselesaikan? Hah? Sesungguhnya nangis kami loh, kamu jerit-jerit itu untuk apa? Iya apa tidak? Makanya kalau harus angan-angan itu. Kalau kau sedih betul-betul sedih, orang mati itu yang benar-benar orang baik. Orang mati itu adalah perjumpaan kekasih sama kekasihnya. Kok kamu menjerit-jerit kayak begitu? Jadi orang mati itu, orang hidup ini siapa yang paling harus kita cintai? Yang paling harus kita cintai siapa? Allah. Kita ini inna lillahi wa inna. Lo mau ketemu sama kekasihnya, ibaratnya orang mau nikah itu, orang bertemu dengan mantennya, orang bertemu sama kekasihnya. Kok kamu bersedih kayak begitu? Kesedihan yang berlebih-lebihan itu sesungguhnya sedih diri, orang yang meninggal, ataukah kesedihan atas diri kau sendiri? Paham apa paham? Makanya harus jangan-angan. Kalau berlebih-lebihan itu nafsu, berarti itu sedih atas diri kamu sendiri. Paham apa paham? Yang kita hidup pasti akan mati, semua orang pasti akan mati. Yang penting itu bagaimana? Kalau kamu orang yang wafat itu sedih harus. Tapi kesedihan yang sesuai dengan logika. Ya Allah, ibuku meninggal, kayaknya ibadahnya belum sempurna, aku tambahi, aku kirim doa yang banyak, aku jadi anak soleh, aku jadi anak solehah, supaya dengan ini diampuni dosanya orang tuanya. Ya. Betul di mana? Wa amma awan dan utawi awan, wa amma awan fawa utawi awan itu adalah anaknya iblis yang ke berapa? Tiga ya. Wa awan dan awan fawa maka utawi awan itu sahibus sultan, itu sahabatnya pemimpin. Fayuzayyinu maka menghias-hiasi apa awan hu kepada sultan bil mazalim dengan perilaku zalim. Bil mazalim dengan kezaliman, berlaku jahat, berlaku zalim. Ini adalah kerjanya Awan, anak buahnya iblis. Wa amma Haffafun adapun dan utawi Haffaf, anaknya iblis, fawa makota Haffaf itu sahibus sarab. Itu adalah sahabatnya minuman, al-muskirat yang memabukkan. Jadi minuman itu adalah di situ punya kerjanya godaannya, yang menggiurkannya, yang menjerumuskannya adalah Haffaf, anaknya iblis, dan anaknya buahnya banyak. Orang yang mabuk di seluruh dunia banyak. Nah, ini punya kerja dia dan seluruh ajudannya, panglimanya dia. Panglimanya itu Haffaf ini. Wa amma Murrah dan utawi Murrah, bahwa maka utawi Murrah itu sahibul mazamir, itu adalah sahabat-sahabatnya musik-musik seperti seruling itu. Wa yuzayyinu maka menghias-hias siapa Murrah fihi dengan mazamir, man barang yang fuku yang meniup siapa man fil mizmar di dalam seruling. Bikasril mim dengan kasrahnya mim. Wa amma lakus dan utawi lakus, bahwa maka utawi lakus iblis, setan namanya lakus ini, anak buahnya iblis. Sahibul majus itu adalah sahabatnya orang-orang majus, artinya orang-orang yang menyembah api nih. Ini api menyembah api, berhala lah. Wakil inna lakis, sesungguhnya lakis itu wawalhan, dan walhan itu sahibat toharoh, itu adalah sahabatnya bersuci wassalat dan sholat. Dia adalah tukang menggoda orang-orang yang bersuci, tukang menggoda orang yang sholat. Jadi namanya lakis sama walhan.
Wa huma utawi keduanya itu alladzani dua orang yuwaswisani yang menggoda keduanya fihima di dalam taharah was shalah dan shalah. Jadi kalau dalam sholat itu tidak khusyuk, kacau pikirannya, dan sebagainya, wudhu juga begitu. Nah ini punya kerja adalah ini, laki sama walhan. Wadukira dan disebutkan wadakar dan menunjukkan sama ba'dum sebagian ulama badaluha ulai salasah penggantinya itu tiga, salah satu itu tiga. Al-a'war itu adalah setan namanya a'war. Wa de a'war itu setanuz zina, itu adalah setan yang mendorong orang zina. Setanuz zina itu setan yang menggoda untuk berzina. Yungfaku ditiupkan yang fuku meniupkan apa setan fi ihlil rajuli di dalam kemaluannya laki-laki. Wa ajuzil mar'ati dan bokong itu apa oleh bahasa Indonesia nih? Pantat. Pantatnya perempuan. Pantatnya perempuan ini yang menggoda ini setan ini, awar. Ya, hati-hati. Laki-laki tidak bisa mengendalikan kemaluannya, tergoda dengan pantatnya perempuan. Masya Allah. Masuk neraka gara-gara pan. Naudzubillah summa naudzubillah. Masya Allah. Wal wasnan dan wasnan biwawin maftuhatin dengan wawu yang difathah. Wasnan wasinin dan sin muhmalah yang dikosongkan, artinya tidak ada. Wasnan sakinatin yang disukun, wa nunaini dan dua nun, nasnan nun yang terakhir itu dan nun berikutnya. Bainahuma di antara keduanya ada alif. Wa syaitonun naum. Wah, ini wasnan ini adalah seton yang menggoda orang tidur. Yashkulu yusakilu yang memberatkan apa seton ar-ra'sa pada kepala wal ajwan dan kedua telapukan mata itu apa? Kelopak mata, ajwan kelopak mata. Alil qiyami daripada bangun malam. Ila shalah ila lil qiyami untuk berdiri. Ila sholati pada salat wa nahwiya dan sebenarnya salat. Wa yuqidu dan yang membangunkan ilal qabihi pada perkara yang jelek minaz zina daripada zina wa nahwih dan sepadanya zina. Jadi ini namanya apa itu wasnan. Ini setan yang menggoda apa itu? Menggoda untuk tidur terus pikirannya tidur. Bikin kepalanya itu jak zikir jatuh lagi, jak zikir jatuh lagi, duduk bentar. Tapi kalau urusan makan tidak tidur dia. Kalau urusan ngobrol, urusan main HP, urusan game, tidak ngantuk dia. Ya, ada yang gitu itu. Tapi begitu la ilaha illallah ngiler. Begitu la ilaha langsung ngiler. Dia baca rotib ngiler, dia aja zikir ngiler. Masya Allah. Ini adalah karena dia itu terlalu banyak mengidolakan namanya setan wasnan, ya. Dia itu yang diidolakan pengidola dia itu. Nah, karena tidak perlu mengidolakan, terlalu mengidolakan dia, dalam hadis Nabi, almar'u ma'aman ahab, seorang itu nanti di akhirat bersama orang yang diidolakan. Karena yang diidolakan setan tukang tidur, setan menutup matanya menutup kelopak matanya untuk tidak mau sholat, untuk tidak mau zikir, untuk melakukan kejahatan, maka dia akan digiring bersama wasna. Naudzubillah summa naudzubillah. Wal abiyad yang berikutnya lagi setan abiyad.
Bimuwahadatin dengan titik satu, abiyat titik satu ya, ba fathati fatahtiyatun, maka apa fathatiyatun, bimuwahadatin fathatiyatun di fathah. Fadodun fathatiyatun, maka kemudian titik dua itu setelah ba terus ya, terus kemudian adalah mu'jamah yang di titik. Fadodun, maka kemudian titik. Fa abiyadot ya. Wawa muwakkalun, ini adalah yang diwakilkan, artinya yang punya tugas bil anbiya, dengan para nabi-nabi, wal aulia, dan para wali-wali. Amal anbiya, adapun utawi para nabi-nabi, fasalimu, maka selamat siapa mereka, minhu, daripada setan ini abiyat. Wa amal aulia, dan utawi para wali-wali, fahum, maka utawi wali-wali, mujahiduna, bersungguh-sungguh siapa para wali, lahu, daripada pada abiyat ini. Faman, maka barang siapa, salama, menyelamatkan hu kepada man, siapa Allah, salima, maka selamat siapa orang. Waman, dan barang siapa aghwa, menyasarkan siapa Allah hu kepada man ghawa, maka akan tersesat siapa orang. Jadi wali itu juga ada yang menggoda, jangan dikira. Jadi yang menggoda wali ya tingkat wali, yang menggoda tingkat kiai ya tingkat kiai. Orang yang bento-bento ya ada tuh juga yang bagian menggoda itu. Jadi setan itu luar biasa, dan berpengalaman. Dia tidak mati-mati, tipe ustadz seperti ini, apa kira-kira ya? Ustadz seperti ini, kira-kira apa cara menggodanya? Sudah punya masing-masing. Caranya, metode menggodanya mereka sudah punya apa itu? Juknis, petunjuk teknisnya untuk menggoda itu setiap manusia itu. Wa amal masud, dan utawi setan masud, anaknya iblis, bisinin muhmalah, dengan sin yang dikosongkan, artinya tidak ada titiknya itu. Matmumatin, yang di dhammah, akhirahu, yang utawi akhirnya mabsud itu ta'un, itu ta'. Muhmalah, yang dikosongkan, artinya tanpa titik, ta'. Kalau ada titiknya kan dzat. Wa yuqalu matun, atau diucapkan dengan kata matunun. Bimimin, dengan mim maftuhatin, yang di fathah. Fata'un, maka utawi muhmalah, dikosongkan daripada titik. Akhirah, utawi akhirnya ini kalimah itu nun, bahwa maka utawi maksud sahibul ahbar, itu adalah sahabatnya kabar-kabar. Al-kadzibah, yang bohong. Yulakti itu mendatangkan. Yulakti itu mendatangkan siapa setan kepada ahbar. Fi afwahinas, di dalam mulut-mulutnya manusia. Ay ala alsinatihim, artinya atas mulut-mulutnya mereka. Wala yajiduna, dan tidak menemukan siapa mereka kepada ahbar. Ay albar aslan, pada pokok atau dalilnya, dasarnya. Yastanidu, yang bersandar siapa orang, ilahi, kepada asal. Jadi ini maksud ini punya tugas adalah bagaimana mengaco manusia, mengaco kehidupan manusia, mengaco amal kebaikannya manusia sudah hapus, supaya hilang, supaya hangus, adalah bagaimana orang-orang itu menjadi pelaku-pelaku penebar hoax, penebar kabar-kabar yang kabar-kabar bohong. Sekarang kabar bohong itu luar biasa. Tidak hanya kalau dulu kan lewat mulut ke mulut. Sekarang mulutnya sudah dipandu dengan HP, dengan medsos, sehingga kabar bohongnya itu bisa menyebar ke mana-mana dan terus menerus. Wa ammad dasim, dan utawi setan dasim, badalun, yaitu bidalin dengan dal, wasinin dan sin, dasim, muhmalatain, yang tanpa titik keduanya, bainahuma, di antara keduanya itu alif, ada alif, dasim. Fawa itu maka utai dasim itu sahibul buyut, itu yang mempunyai rumah-rumah. Idza dakhala, ketika masuk siapa rumah, idza dakhala, ketika masuk siapa ar-rajul, seseorang,
laki-laki atau perempuan, al-manzila pada rumah atau kamar, walam yusalim dan tidak mengucapkan salam siapa orang, ala ahli atas ahlinya rumah, walam yazkur dan tidak menyebut, tidak berzikir siapa orang ismallah pada namanya Allah Ta'ala mahlur Allah, auqa'a maka menjatuhkan siapa, auqa'a maka menjatuhkan fima, auqa'a maka menjatuhkan siapa setan, bisa Allah lah, auqa'a maka menjatuhkan siapa Allah fima di dalam perkara bainahum antara mereka al-munazah pada perselisihan, al-mukhasamah artinya adalah perselisihan, wal mukhalafah dan sama itu, mukhasamah itu bermusuh-musuhan, mukhalafah berselisihan, perselisihan sama, hatta yaqa sehingga terjadi apa at-talaqu apa perceraian, wal khul'u dan talak khulu', wad darbu dan memukul. Inna dasim sesungguhnya dasim, yas'a itu punya kerja, bekerja siapa dasim, fi isaratil khisam di dalam membangkitkan permusuhan, baina zaujaini di antara dua suami istri, liufarriqa supaya bercerai, berpisah bainahuma zaujain, bainahuma di antara zaujain. Wakil menurut kil ulama innahusnya dasim itu adalah ismu seton ta'am, itu adalah nama seton makanan. Yakulu yang makan siapa setan ini, apa itu yakulu yang makan siapa dasim ini, ma'al insan berserta manusia. Wayadkhulu dan masuk siapa setan al-manzil dan di dalam rumah illam yusammi ketika tidak menyebutkan siapa orang, inda ta'amihi ketika makannya orang, waddukhuli dan masuknya orang, wayanamu dan tidur setan alal firas di atas tempat tidur, wayalbisu dan memakai setan asyaba pada pakaian, ilam takun jika tidak ada pakaian itu matwiyah itu dilipat, walam yazkur dan tidak berzikir siapa orang ismallah atas nama Allah alaih atas pakaian. Jadi ini namanya dasim, ini punya tugas luar biasa ini, yaitu ketika ada orang-orang masuk di dalam rumah tapi tidak mengucapkan salam. Makanya kalau kamu masuk kamar itu ucapkan salam, assalamualaikum. Kalau rumahnya sendiri assalamualaikum, tidak ada orang salam saja, terus berzikir, baca surat Al-Ikhlas supaya rumahnya berkah. Jangan hanya selonang-selonang begitu ya, masuk kamar harus ucapkan salam. Biasakan masuk kamar tanpa salam harus keluar lagi. Kalau bisa anak-anak pondok gitu ya. Anak masuk kamar tanpa salam harus keluar belikan nasi goreng. Enak kan? Supaya dapat sedekah gitu ya. Gitu supaya terbiasa dalam kebaikan, masuk salam ya. Begitu juga dasim itu punya kerja ini apa? Menggoda manusia-manusia kalau makan tidak pakai bismillah. Dia makan ikut makan. Jadi kamu itu ya makan dapat itu. Yang dia itu gendut-gendut, setannya gendut-gendut, dasim itu. Kalau ada orang makan tapi tidak memakai basmalah, harus pakai basmalah. Bismillah, makan. Yang berikutnya lagi, ini yang juga suka memakai baju-baju. Makanya disunahkan gitu. Kalau kamu punya baju, bajunya kamu kau gantung tidak dilipat. Itu kamu mau pakai itu pakai kebutkan dulu, kebutkan dulu. Karena itu setan-setan suka memakai baju-baju kamu itu. Kalau dibiarkan begantung tidak dilipat. Itu setan suka memakai bajunya kamu. Kalau kamu pakai nanti kamu terkena virusnya setan, virusnya iblis. Paham apa paham? Makanya harus dilipat, harus dilipat. Makanya yang bersih dan dilipat. Jangan kau biarkan digantung terus. Kalau digantung caranya harus dikebutkan dulu.
Ya, secara mengantisipasi siapa tahu juga kalau pemanya di situ ada kalajengkingnya. Nah, jangan-jangan kau pakai begitu gara-gara bau keringat kamu yang nikmat menurut kecoa, akhirnya kecoa bersaranglah di baju kamu. Oh, begitu kau pakai langsung kecoanya keluar semua. Makanya perlu dikebutkan ya. Wa amma walhan dan utai walhan, fahuwa maka utai walhan yuwaswisu itu menggoda walhan fil wudu di dalam wudu was salat dan salat wal ibadah dan ibadah. Wakil dan dikatakan ulama wulhan wulhan wa al mausus dinakata al mausus fit al mausus yang menggoda fit taharah di dalam bersuci. Wahwa maka setan itu yulihu itu melalaikan setan anas pada manusia bikasrati istimalil ma dengan memperbanyak menggunakan air. Air wudhu terlalu berguyur-guyur terlalu banyak. Masa kau siram muka saja sampai 10 siraman. Wah, ini siram tangan begitu. Oh, karena di sini air murah. Jangan masalah murahnya. Itu kamu berlebih-lebihan. Namanya berlebih-lebihan. Wa an Ali diriwayatkan dari Imam Ali radhiyallahu anhu an Rasulillah daripada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam qol lil wudu bagi wudu itu seton, itu ada seton yuqalu lahu al walhan. Fattaquh, takutlah kamu semuanya kepada walhan. Jadi makanya itu baca doa dulu. Baik bismillah segala macam. Qol atau dikatakan fahdaru, takutlah kamu semuanya kepada walhan. Amal muwaswisu utawi dan utawi setan yang menggoda fi shalat di dalam salat fa ismuhu maka utai namanya setan itu hanzabu bi fathil kha khanzab bukan ha ya khanzabu al mu'jamah wa sukunin nun sukunya nun khanzabu kama fil qamus sebagaimana di dalam qamus. Semoga kita semuanya, keluarga kita, anak turun kita ini diselamatkan daripada godaan setan beserta anak turunnya. Amin Allahumma. Al-Fatihah.